tanda-tanda ditemui Allah itu yang bagaimana? Apakah harus ketemu lentang sak tempeh? Apakah harus bertemu malaikat di alam malakut? Atau ketemu jin-jin di alam jabarut? Atau ketemu Nabi Muhammad di alam lahut? Bukan iku bos. Kejadian yang spektakuler seperti itu endingnya masih di muka syafa. Sederhana kalau kita mengatakan sudah bertemu Allah itu, sampean gak kroso kalau itu terjadi jenengan. Dan itu tidak harus terjadi di dalam kholwat khusus, juga bisa terjadi di kholwat ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang tanda-tanda arif disebut arif bertemu terhadap Allah, sudah sampai liqo pada Allah, syarat dua itu sudah dipegang. Pertama, melakukan dzikir sirul asrar sampai fana'ul dzikri yang tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal lapar atau kenyang, tidak mengenal sehat maupun sakit, apalagi tidak mengenal kerja ataupun pengangguran, tidak. Walaupun Anda di tengah-tengah lokalisasi bisa. Artinya ya ayyuhalladzina amanu qurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Anda itu ketika berdiri aktivitas apa? Ketika rukuk aktivitas apa? Rukuk kan iso uga wong nandur jagung toh. Duk tak delok ana sing gecik. Des rasane atiku wis mangan awakmu iku kok ngene. Ada yang nandur jagung tadi. Rukuk. Ada yang duduk entah kepegelen ndak emang. Rokok. Ada yang berbaring, mbuh kate bongkoh mbuh ya apa mang ya. Gunakan semua itu untuk berzikir pada Allah. Fal ya'mal amalan sholihan. Udah itu. Yang kedua, wala yusyrik. Jangan ada di dalam hatimu selain Allah dalam konteks iman. Contoh iki yo. Jenengan ngecek. Tahu ngecek ya? Bahasa misalnya ngecek itu apa? Nyugal. Mosok nyugal ngawur nih. Tahu sekolah apa gak? Nyugal. Nugal. N-U-G-A-L. N-U nugal. Oh ya. Nugal. Contoh ya. Dikatakan Anda bertemu Allah, dalam dirimu itu sudah lepas gak mengakui kau yang melakukan, kau makhluk maksudnya ya, tapi aku Allah sing ngecek. Prosesnya kan dalam dirimu sudah, aku bisanya ngecek sebab digerakkan hidup dalam diriku. Lah ngoten nggih. Lama kelamaan itu hilang. Aku hambanya hilang, akhirnya akunya Allah. Tes. Lah itu sudahkah di situ? Tidak harus sampai iki kholwat secara khusus nanti masuk. Dipetui wong sing berjubah, jenggote nglembreh. Mengatakan gini, ansitu wasma Allah. Gak harus seperti itu Bapak Ibu. Enggak. Tapi umpama memang dilewatkan mukasyafah, Anda masuk di dalam satu alam di mana alam itu bentar banget, tidak ada siapa-siapa, hanya Anda sendiri Allah. Bukan Anda merasa ada. Bukan aku makhluk yang ada di situ loh ya. Itu sebetulnya adalah sanepo aja. Cuman artinya adalah
dalam dirimu itu sudah tidak ada, tidak berlaku keakuanmu atau makhluk yang lain dalam hal apapun sudah tidak berlaku. Yang berlaku cuman aku. Makanya Muhammad, wa ma arsalna min qablika ka Muhammad, ka iku kembali kepada Muhammad. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ajarono. Ajarkanlah wahyu ini, kenalkanlah umatku terhadap aku. Bukan Allah loh itu loh ya. Bukan hayat hidup, bukan, tapi aku bahasanya. Al-Anbiya 25 di situ. Gitu, sering saya katakan. Ajarkan tentang wahyuku iki Muhammad. Saya tidak akan pernah ngutus dirimu Muhammad. Nah, kalau Muhammad tarik ke hakikat Anda, mohon maaf loh ya, nek syariatnya Muhammad ibnu Abdillah secara Al-Quranul Karim ya. Mulai zaman Nabi Adam utusan sampai dirimu, nggak pernah aku itu mengutus mereka itu bila mana tidak membawa ajaran yang inti ini. Ajarkan. Makanya mengapa setelah ana itu ada ayat lagi, ada kalimat lagi, fa'budu. Ini fi'il amar, kata perintah. Berarti ini tidak hanya diperintahkan terhadap beliau Ibnu Abdillah Muhammad, tapi juga terhadap umat untuk menyembah aku. Paham? Oke, kita tarik dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Masih ada di belakangnya. Fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Li dzikri. Setelah mengenal aku, fa'budni, udah, jangan selain aku. Olehnya kau terus menghadapnya. Wa aqim, tegakkanlah as-sholata ing sholat. Wa aqimis sholata, yang maksud dan tujuan menegakkan sholat lidzikri, supaya ingat aku. Ingat kalau yang punya berdiri siapa? Siapa yang berperan di dalam berdiri ini? Rukuk siapa? Hatimu sadar dan menyadari hanya dialah Sang Yang Allah, Sang Yang Esa. Itulah laisa kamitslihi. Hatimu sudah masuk di situlah, maka yang disebut zikir itu ada di situ. Enggak ya. Allahu Akbar. Wedhusku mang tak cancang apa enggak ya? Sitah, aku mang nyusui orang itu lebih apa enggak ya? Tak ini koyo iklui. Allah, udah, itu sudah menjadi karakter kita tatkala kita itu belum mengenal sampai pada Allah. Semua kita Pak Bu pasti itu ya. Jadi apakah sebelum kami sampai pada musyahadah kami termasuk dikatakan gagal? Tidak. Cuman kembalilah pada tanda-tanda makrifat itu bagaimana sih? Dan itu terjadi tidak harus ketika khusus, bahkan ini juga terjadi ketika dan itu tidak harus terjadi dengan durasi lama, enggak juga. Bisa jadi hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam. Udah, jenengan gak usah kakean cocot ya, manutonan Gusti Allah. Singgaiku ya Gusti Allah. Sing penting Anda itu kencengono asan iman, hakul imanmu di dalam sirul asor. Sudah, itu urusannya Allah. Yang memperjalankan kau itu Allah. Udah, nggak ada kalimat gagal di sini. Iman nggak ada kata iman turun. Iman itu terus munggah. Iman yang mana? Iman yang ada di dalam hakul iman, iman yang ada di dalam golongan wasilun, lebih-lebih
salikun, itu terus imannya itu. Karena apa? Dia sudah tahu tentang kebenaran yang mutlak mana. Nggak mungkin Anda itu akan kembali lagi ke bawah lagi, nggak mungkin. Iman loh Pak ya. Cuman kalau kejungkel, nah, kejungkel tahu kejungkel, keplecuk atau kepreset, itu hukum alam, hukum terjadinya proses itu harus seperti itu. Tapi Anda kepresetnya itu, terprosoknya itu bukan ada niat dengan sengaja, nggak ada. Oke, sudah.